take a moment and ask yourself, kapan ya terakhir kali kita itu benar-benar hadir dan meresapi momen saat ini? Karena seringkali kita tanpa sadar itu ngejalanin hidup kayak autopilot. Tubuh kita emang ada di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Misalnya kita lagi duduk nih di kafe ngobrol bareng teman-teman, tapi pikiran kita tuh masih nge-stuck di meeting room tadi pagi. Atau mungkin kita udah tiduran nih di kamar, tapi kepala kita masih aja ngulang-ngulang presentasi untuk besok. Kalau kamu sering ngerasa kayak gini, this video is made for you. Let me introduce myself. Saya Raifa Syabandian, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada. Hari ini aku mau bahas buku The Power of Now karya Eckhart Tolle. Sebuah buku klasik yang udah jadi semacam panduan untuk jutaan orang di seluruh dunia. Buku ini mengajarkan kita gimana caranya melepaskan diri dari jeratan mental noise dan kembali hadir di satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki, yaitu sekarang. Oke, let's dive in. Insight pertama, the present moment is all you'll ever have. Pikiran kita itu mungkin ibaratnya sebuah mesin yang gak akan pernah berhenti jalan dan paling susah diatur. Dia muter terus nyeret kita balik ke masa lalu ngelempar paksa kita ke masa depan. Padahal, kata Eckhart, nothing will ever happen in the past. It happened in the now. Nothing will ever happen in the future. It will happen in the now. Jadi masa lalu dan masa depan itu sebenarnya cuma konstruksi yang ada di pikiran kita aja. Masa lalu itu adalah memory dan masa depan adalah imajinasi. Yang nyata ya sekarang. Dan hanya di sekarang kita bisa ambil keputusan. Hanya di sekarang kita bisa benar-benar bertindak. Therefore, living in any other moment than present is useless. The only best is actually ever happens, it's right here, right now. Misalnya kamu nih lagi panik karena tugas belum selesai dan deadline-nya tuh besok. Nah, kalau kamu cuma ngulang-ngulang penyesalan, aduh kenapa sih gak dari kemarin, kenapa gak kemarin mulainya, atau malah overthinking soal kegagalan yang belum tentu terjadi besok, kamu gak akan maju dan tugasnya malah gak kelar-kelar. Tapi kalau kamu pause, tarik nafas, dan nanya ke diri kamu, oke, apa satu hal yang kamu bisa lakuin sekarang? Baru deh kamu bisa pelan-pelan bergerak. So, being present isn't just a nice idea. It's a getaway to a momentum. Insight kedua, real life emotional pain by surrendering to the now. Kita semua pasti pernah ngalamin namanya luka batin. Ngerasa kecewa, marah, cemas, dan seringkali luka itu tuh gak datang dari situasinya aja, tapi dari penolakan terhadap diri kita terhadap sebuah kenyataan. Pada saat itu, kita tuh gak rela hal itu terjadi. Kita berharap keadaan itu bisa beda. Terus kita terus-terusan nge-stuck di hal itu. Nah, Eckhart menyebut ini sebagai pain body, yaitu kumpulan emosi lama yang aktif karena kita belum benar-benar hadir dan menerima apa yang udah terjadi. Tapi gimana sih caranya kita bisa ngelepasin itu semua? Nah, salah satu konsep yang paling kuat dari buku ini adalah if the present moment is intolerable, you have three choices. Remove yourself from the situation, change it, or accept it totally. Dan kalau dua pilihan pertama gak mungkin kan, maka pilihan ketiga yaitu acceptance jadi satu-satunya jalan. Tapi acceptance di sini bukan berarti menyerah atau pasrah ya, learning people. Karena penulisnya sendiri menjelaskan bahwa surrender artinya adalah berhenti berperang dengan kenyataan. Berhenti kita melabeli situasi sebagai buruk atau gagal dan mulai
menjalaninya apa adanya. Contohnya, kamu telat terjebak macet dan gak bisa ngapa-ngapain. Kamu bisa aja marah banget nih, nyumpahin jalanan, atau kamu bisa memilih untuk be present with what is it. Rasakan nafas, dengarkan suara sekitarmu, terus tiba-tiba kok tensinya bisa turun. Nah, saat kita berhenti melawan, justru dari situlah muncul sebuah ketenangan, bahkan kejernihan pikiran untuk ambil langkah berikutnya. Acceptance is not passivity. Acceptance is power without resistance. And now, insight 3. The bottomless hole of ego. Semakin dewasa, semakin kita tuh dihadapkan pada sebuah pertanyaan, aku ini siapa sih? Dan jawaban yang paling sering kita dengar adalah, aku ini jurusanku, aku adalah followersku, dan aku adalah apa yang orang lain pikirkan tentang aku. Tanpa sadar, kita itu ternyata identify ourselves dengan hal-hal eksternal. Dan dari situlah ego kita terbentuk. Ego menurut penulisnya bukan berarti sombong. Ego itu adalah pikiran yang meyakini bahwa identitas kita itu dibentuk dari memiliki dan mengendalikan what we own or what we can control. Aduh, ada satu quote nih yang ngena banget. The ego tends to the equate having with being. I have, therefore I am. And the more that I have, the more that I am. Makanya, semakin kita punya, semakin kita merasa ada. Tapi masalahnya ini tuh lubangnya dalam banget. Begitu satu keinginan terpenuhi, muncul lagi yang baru. Dan muncul lagi, dan lagi. Jadi kita tuh gak pernah bener-bener ngerasa penuh. Kita tuh cuma sibuk ngerasa kurang aja. Kalau misalnya di suatu hari pekerjaan kita tiba-tiba hilang, hubungan kita berakhir, reputasi kita menyemudar, kita jadi kehilangan arah karena seluruh identitas kita sandarkan pada sesuatu yang gak stabil. Nah, di sini penulisnya tuh ngajarin kita bahwa kita tuh bukan apa yang kita punya. Kita adalah kesadaran bagi semua itu. Dan dari tempat kesadaran itulah kita bisa mulai merasakan kedamaian. Bukan karena sesuatu yang kita capai, tapi karena kita hadir penuh di momen saat ini, tanpa harus jadi siapa-siapa. Nah, jadi gimana nih? The Power of Now tuh rasanya bukan cuma buku yang sekali baca terus udah cukup. Tapi ini tuh jenis buku yang kayak aku bakal ulang-ulang bacanya ketika aku lagi ngerasa panik, bingung, atau terlalu banyak mikir. Karena buat aku ini semacam spiritual GPS. Bukan untuk mengubah hidup secara instan, tapi untuk pelan-pelan ngerasain ngerem yuk, keluar dari autopilot dan kembali ke satu-satunya tempat yang nyata. Sekarang, momen ini dan saat ini. Jadi kamu tipe orang yang suka overthinking, suka nunda-nunda, atau susah lepas dari masa lalu? This book might help you come home to yourself. Alright, thank you so much for listening, learning people. See you di TED Talk selanjutnya.